Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Rujak Politik. Nah, ini kita syuting di bulan Ramadan, ini udah menjelang 10 hari terakhir ya. Cuma memang kalau kita lihat di Ramadan itu banyak banget hal-hal yang memang terjadi di luar kebiasaan kita di bulan-bulan di luar Ramadan gitu. Nah, yang kita pengen highlight dan kita bahas sekarang itu adalah fenomena war takjil nih, atau enggak berburu takjil gitu kan. Karena ini memang udah menjadi perhatian banget publik gitu ya, terutama umat Islam, dan juga tidak menutup kemungkinan teman-teman yang tidak menganut agama Islam. Karena apa? Karena euforianya ini begitu bagus gitu ya. Bayangin ketika hari-hari normal nggak ada tuh orang-orang jualan di pinggir jalan, jualan snack-snack makanan ringan, yang menjual makanan untuk berbuka puasa. Nah, tapi untuk membahas itu saya nggak sendirian. Sekarang saya ditemenin sama sahabat saya, Mas Tovan. Halo teman-teman. Ya, doi researcher dari kedai kopi. Nah, kita akan bahas lah sedikit-sedikit tentang fenomena di Ramadan ini, khususnya war takjil. Cuma sebelum masuk sana ya, saya mau cerita sedikit lah pengalaman saya war takjil. Gitu. Ini bener-bener war ya, karena ini kita bersaing bukan antar sesama Muslim, tapi juga semuanya ini. Benar. Terutama pas gue kuliah, bro. Betul. Dulu tuh sama teman-teman ya, banyak kan teman-teman gue kan yang nggak cuma Islam ya, juga yang di luar Islam gitu. Non-Islam ya, non-Muslim. Itu bener-bener jam 3 sore Itu udah keluar orang gitu dagang ya. itu jualan, dia ngantri duluan. Gue mau beli nggak enak gitu. Betul. Gue masih lama pikirnya, masih lama lah, ntar lah gitu. Ini baru mau asar gitu kan. Belum sholat dan lain-lain, udah ntar aja belinya deh. Tapi teman-teman gue pada beli duluan tuh. Kelihatan kan masing-masing, saling sapa kita di situ. Dan ironisnya, ketika jam 5-an gue mau beli takjil ya, Udah habis. Udah semua lah ya. Iya. Jadi gue ngeliatin teman-teman gue makan enak banget gitu, makan Iya, takjilan kan di saat yang sama, gue nggak dapet. Iya, Apa ini? betul. Gitu. Nah, ini menurut lo gimana? Karena kita bisa bilang ya, war takjil ini kan selain fenomena sosial, ini juga bisa kita bilang sebagai fenomena ekonomi. Betul sekali. Ya, ini terjadi perputaran ekonomi yang luar biasa. Karena yang tadi seperti saya mention sebelumnya, ini nggak terjadi di bulan-bulan lain di luar bulan Ramadan. Kalau lu ada pandangan apa terkait fenomena ini, bro? Nah, jadi gini, menarik juga ya kita bahas terkait war takjil ini. Kemarin juga survei Kedai Kopi, kelompok opini dan diskusi publik Indonesia udah merilis gitu ya terkait rencana mudik dan pola konsumsi masyarakat gitu. Oke. Surveinya selama seminggu 5 sampai 13 bulan Maret 2025 ini gitu ya, selama Ramadan kita melihat sih sebenarnya pola konsumsi masyarakat selama Ramadan itu seperti apa, dan didapatkan selama seminggu itu 1130 responden itu tersebar di seluruh Indonesia gitu ya, banyak banget. Tapi yang menarik di sini gitu ya, selama pengambilan survei ini kita ngambil secara CASI ya, atau dalam artian responden itu mengambil menjawab sendiri kuesioner gitu ya, komputer assistant self interview gitu ya, jadi tanpa dipandu oleh suatu enumerator, jadi dia pure sendiri gitu. Nah, 1130 ini dalam jangka waktu 7 hari atau seminggu lumayan banyak, dan kita bisa mengcapture sebenarnya pola konsumsi masyarakat selama Ramadan itu apa saja gitu ya. Temuannya apa itu, bro? Gitu. Ini yang menarik, bahwa sebenarnya aktivitas, benar dikatakan Bro Rizky tadi ya gitu ya, sebenarnya banyak sekali aktivitas yang sangat digemari masyarakat Indonesia selama sembari menunggu buka puasa gitu. Salah satunya adalah berburu takjil itu, atau war takjil. Sebenarnya survei kita gitu ya, top 3-nya atau 3 teratas itu ada berburu takjil gitu ya, dengan 70,3% gitu ya. Kemudian juga ada beribadah gitu ya, yang masuk salah satu kategori favorit masyarakat Indonesia gitu. Kemudian dengan 62,8%, yang terakhir atau top 3-nya adalah scrolling media sosial gitu ya. Oke, sorry gue jeda. Berarti ini kalau bisa kita tarik lagi,
aktivitas yang dilakukan oleh responden survei Kedai Kopi ini sambil menunggu ya, sambil menunggu buka puasa itu adalah yang pertama tertinggi itu adalah bertakjil tadi. iya berburu takjil itu sangat wow sekali gitu ya, mengalahkan ibadah gitu. itu sendiri ya? Mengalahkan ibadah gitu ya, jadi memang berburu takjil itu benar gitu ya. Ada faktor ekonomi, sosial, salah satu ekonomi juga gitu, perputarannya banyak sekali gitu, kita bisa menghidupkan ekonomi lokal gitu ya. Pedagang juga bisa mendapatkan omset secara mudah gitu ya, omsetnya mudah, cepat gitu ya. Kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi, tapi ya itu tadi ya, pedagang juga harus bisa mengikuti tren, pola ya gitu ya. Ketika saat ini sedang viral contohnya apa gitu ya, kita sebagai pedagang juga harus mengikuti itu ya. Dulu gitu. tuh sempat viral es kepal Milo. Di Ramadan berapa gitu ya, waktu Milo jualan takjil itu kan. Sama waktu Ramadan gitu ya. Cappuccino cincau juga sempat. Capcin itu juga viral gitu ya. Nah, ini juga suatu apa ya? Juga masukan ya, ataupun juga wow sekali gitu ya, asalkan pedagang juga bisa mengikuti tren gitu, omsetnya pasti akan cepat gitu ya. Ekonominya berkembang dengan pesat. Bagi konsumen juga gitu ya, konsumen kita juga cepat banget gitu ya, kita bisa memilih makanan dengan mudah gitu ya. Kita yang kalau di Jakarta mungkin ada di pasar PSPT banyak, di Ben Hill banyak, di Jakarta Barat di Jalan Panjang. Wah, itu luar biasa banget sih kalau itu. Bener. Itu juga dari survei juga membuktikan bahwa masyarakat ini gitu ya, muslim atau non muslim, membuktikan bahwa pengeluaran khusus terbesar mereka selama Ramadan juga membeli takjil gitu ya. Ada pengeluaran khususnya ya? Iya, terbesar gitu ya, dengan 79,9% gitu ya, atau hampir 80%, lebih dari 900 responden. Itu luar biasa sekali gitu ya, mengalahkan sedekah atau infak gitu ya. Iya gitu, mengalahkan sedekah atau infak di posisi kedua dengan 69% gitu. Itu sangat luar biasa fenomena war takjil ini, selain bisa meningkatkan daya ekonomi, dari daya sosial juga ya. Karena tadi kan benar gitu, ketika war takjil gitu banyak saudara kita non muslim juga ikut terlibat di dalamnya gitu ya. Jadi meningkatkan perputaran ekonomi, kekuatan antar agama kita juga gitu ya. Selain itu juga banyak sekali UMKM yang ini istilahnya mendapatkan pesanan takjil yang luar biasa gitu ya, untuk kantor atau untuk rumah tangga gitu, yang sampai 100 box 100 ini gitu. Nah, di situ kan juga pasti akan ada tenaga tambahan lah, intinya ada di situ kan juga akan ada meningkatkan rasa sosial, saling membantu gotong royong di dalam proses tersebut gitu. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang kita bisa bilang penuh ketidakpastian ya sebetulnya. Betul. Nah, kita ngomongin ekonomi nih. Ini kelihatan nggak trennya? Maksudnya dari tahun sebelumnya misalkan, itu fenomena war takjil ini apakah semakin ngetren atau justru semakin menurun ini trennya dan habitnya gitu ya. Mungkin kalau misalkan survei Kedai Kopi nggak mengcapture itu di survei, mungkin ada data-data lain yang bisa lu sampaikan nggak? Kalau menurut itu mungkin ketika Ramadan pasti trennya akan naik gitu ya, ketika war takjil ini, dan pasti ini karena tradisi ya, gitu. Akan tradisi pasti masyarakat kita gitu sebagai penduduk muslim terbesar gitu ya, dan kemudian juga meskipun di dalamnya juga ada masyarakat saudara-saudara kita non muslim gitu, tapi pasti ini antusiasnya sama gitu. Jadi setiap tahun pasti akan mungkin akan meningkat seperti itu. Ya harapannya sih memang begitu ya, karena ketika terjadi penurunan hype atau mungkin kelesuan gitu ya memang dikhawatirkan itu mencerminkan kelesuan ekonomi juga gitu. Betul. Jadi ya kita sama-sama berharap lah untuk fenomena-fenomena unik seperti ini yang mendukung pergerakan ekonomi gitu ya, perputaran roda ekonomi, kita harap juga bisa terus berlangsung sebetulnya ya. Dalam artian nggak apa-apa lah memang momennya setahun sekali lah pada saat Ramadan doang, cuma seenggaknya jangan sampai di Ramadan setelahnya itu yang jualan takjil ini jadi sepi peminat karena yang belinya nggak sanggup gitu ya untuk afford itu gitu loh. Ya memang banyak sih fenomena-fenomena lain yang ada di bulan Ramadan gitu. Ada lagi ya data-data dari hasil survei yang mau disampaikan?
gitu. Kalau kita mungkin fokusnya ke situ ya. Fokusnya mungkin di episode next selanjutnya kita akan membahas lebih banyak lagi ya. Tapi memang di episode kali ini memang berdasarkan survei World Takjil ini memang antusiasmenya sangat luar biasa kayak gitu ya. Simbiosis lah, mutualisme antara pedagang gitu ya dan juga konsumen gitu. Yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pedagang juga bisa mendapatkan omset secara mudah gitu ya. Perputaran ekonominya di lokalnya juga bagus gitu. Tapi juga konsumen juga harus bisa memilih makanan minuman gitu yang dengan mudah. Tapi ya itu ya, konsumen juga harus hati-hati, jaga kesehatan juga karena memang beberapa kan kemarin di Ben Hill juga gitu ya, ada di pasar Ben Hill itu ditemukan juga ada BPOM datang ke situ ada makanan yang disidak lah dari BPOM juga. Langkah bagus buat BPOM di situ ya untuk bisa sidak secara langsung gitu ya. Ada beberapa makanan yang memang tidak layak. Nah ini juga perlu perhatian khusus gitu ya. Bagi BPOM juga aktivitas World Takjil juga lebih meningkat, juga BPOM juga ya bagus lah turut mengawasi seperti itu ya. Jangan sampai hype-nya ini gitu, suasana yang bagus ini dicederai oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai masalah orang kalau puasa ya, orang lihat itu kan seger gitu ya, apalagi yang warna-warni gitu kan, ngiler banget gitu kan. Tapi ternyata ketika dicek ya ada sesuatu yang nggak layak dimakan lah gitu. Ini himbauan buat kita semua, buat konsumen, mohon berhati-hati dalam berbelanja gitu ya. Makanan enak tuh banyak, tapi juga tetap harus berhati-hati. Dan juga para pedagang, saling sayanglah ke sesama saudaranya gitu. Jangan menyakiti saudaranya gitu. Itu benar. Saling membantu ini kan sebetulnya kan. Benar. Mutualisme lah. Betul. Mutualisme di sini gitu. Kita mau bahas sedikit pengalaman pribadi sih sebenarnya, Bro. Makan ya kita bagian dari masyarakat. Iya, betul. Nggak mungkin nggak pernah World Takjil nih gitu. Nah, lu biasanya apa yang dibeli? Manis apa asin dulu? Kalau udah tasnya? Ini nih ya, unik sebenarnya ya. Ini pengalaman pribadi cerita nih. Ya, waktu pertama gua di Jakarta yang paling unik gitu ya, yang gua wow, ini lontong gitu ya. Lontong dijadikan takjil. Kenapa ya, Bang? Apa yang salah dengan lontong dijadikan takjil? Unik gitu ya, karena di Jawa nggak ada gitu ya. Dan kemudian dia dicampur sama bumbu kacang gitu ya. Ini nih dan dengan gorengan. Jadi 3 perpaduan itu mungkin yang menurut gua sampai saat ini gitu, wow, luar biasa gitu ya. Ada lontong, ada gorengan, ada sambal kacang gitu. Itu favorit sih. Tapi sebagai orang yang tidak berasal dari Jakarta, suka dengan kombinasi itu? Lumayan suka gitu ya. Ada sambal kacangnya, ada lontong sama gorengan satu biasanya. Itu favorit gua gitu ketika berburu takjil gitu ya. Yang harus gitu sih. Emang di sana sebelumnya di tempat lu tuh nggak gitu model? Nggak ada gitu. Itu nggak ada. Ya udah kalau kita berburu takjil atau takjil ya mungkin jajanan pasar lah, jajanan pasar biasa gitu. Gitu. Tapi kalau di sini mungkin khasnya itu mungkin harus ada 3 komponen itu ya gitu. Ada lontong, ada gorengan, ada sambal kacang. Iya benar juga. Kalau di tempat lain gitu ya mungkin ya biasa gitu ya, hanya jajanan kue-kue kecil gitu ya, kue kecil, jajanan pasar itu yang biasa kita konsumsi di pagi hari kayak gitu ya. Lemper itu kan udah biasa gitu. Tapi itu unik banget sih dan the best sih kalau menurut gua. Cuma untuk pertama kali nyoba gituan ya, langsung kenyang nggak itu? Kayak kaget nggak? Buset, kenyang banget gua makan ginian gitu. Kalau menurut gua sih ini pribadi juga ya gitu ya. Gua selalu membatasi makanan gitu ya. Dalam artian ya udah gitu. Ketika gua udah makan 1 gorengan 1 lontong gitu ya, ya udah cukup gitu ya. Karena pasti akan ada makan berat lagi kayak gitu. Jadi udah itu cukup di situ. Kecuali kalau pakai kolak atau es-esan gitu. Teh tawar aja udah cukup gitu ya. Tawar aja udah cukup gitu. Tapi untuk ketika gue udah makan itu ya udah gue akan batasi biasanya sih kayak gitu. Kalau lu gimana, Bro? Ya kalau gue secara pribadi nggak makan kombinasi 3 itu karena menurut gue itu terlalu berat gitu. Jadi biasanya gue cuma beli 1 martabak tahu tahu yang kecil itu ya, sama 1 piece cok. Itu aja. Terus minum air putih gitu. Jadi sama gue batasin karena betul ya tadi ya, karena setelah kita makan sholat maghrib kan pasti
kita makan berat ya. Betul. Jadi ini pun kebiasaan ini baru gue mulai beberapa tahun kebelakang aja. Sebelumnya tuh gue juga agak kalap gitu. Kalap gitu ya. Ya namanya masih dulu masih kecil kan, gitu kan. Lapar gitu kan dari pagi puasa. Terus tahu-tahu, lihat makanan sebanyak-banyaknya pisang goreng banyak-banyakan gitu kan. Itu bisa makan belasan loh. Iya, apalagi esnya warnanya, waduh, manjalin mata banget itu, ada yang kuning, hijau gitu ya. Gue ngebayangin aja seger banget ya. Itu apalagi zaman dulu ada viral es Milo, gitu, Pak Milo itu kan, waduh, itu luar biasa sih itu beberapa tahun lalu gitu. Iya. Cuma berarti kalau disuruh milih ya, buat buka puasa nih, yang manis atau yang asin, berarti lu yang asin ya? Gua prefer yang asin sebenarnya. Gua lebih prefer yang asin gitu. Karena pasti malamnya pasti akan ada tambah lagi kayak gitu. Jadi emang harus dibatasin kayak gitu. Iya. Kalau gua kebalikannya, gua manis. Oh, harus manis dulu ya. Cuma ya ini namanya lidah orang ngeselin. Udah makan yang manis nih, terus minum. Masih kurang. Makanya tadi gua sisain 1 buah martabak. Iya. Tahu. Iya benar. Biar ya udahlah, kalau mesti makan yang asin, ya itu aja 1 gitu. Nah, gitu. Oke. Ini kayaknya cukup ya untuk episode War Tajil ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang memang masih puasa gitu ya. Mari kita bantu UMKM UMKM dengan cara berbelanja. Semoga dengan giatnya kita untuk berbelanja ini bisa membantu perputaran ekonomi kita gitu lah. Karena ya kita tahu sendiri bersama banyak badai-badai PHK yang kita bisa lihat di pemberitaan-pemberitaan gitu ya. Betul. Dan semoga dengan adanya aktivitas-aktivitas seperti ini bisa mengurangi beban mereka yang memang terdampak PHK lah gitu. Karena nggak sedikit juga yang tiba-tiba switch gitu ya, shifting mereka dari pekerja kantoran atau mungkin buruh pabrik, tahu-tahu dia harus mendadak buka jualan gitu, buka usaha jualan makanan gitu ya, karena memang kepepet gitu. Ya mari kita bantu saja, niatkan ibadah gitu ya. Semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi kebaikan buat kita semua gitu. Ya meskipun tadi aktivitas yang pertama adalah aktivitas nunggu buka atau War Tajil ya. War Tajil, baru beribadah kemudian beribadah. Kita niatkan saja War Tajilnya sebagai ibadah pembantu sesama, insya Allah juga ikut ibadah juga gitu ya. Oke. Gitu aja. Teman-teman, thank you banget semuanya. Jangan lupa main-main ke website kita www.rujakpolitik.com dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.